Baik, tema daripada firman Tuhan pagi hari ini, saya mengikuti jejak, mana Pastor Anthony? Lagi di sana. Karena dia membuat seri, ada Redefining Sin 1, 2, 3, saya punya baru 2, Percakapan Tepi Sumur 2, akan sampai ke seri 151. Mungkin Pastor Anthony sampai 175, saya nggak tahu. Ya, dan saya akan mulai dengan sebuah diagram ini atau sebuah pola ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat di depan. Ya, sebelum kita masuk ke percakapan tepi sungai, kira-kira seperti ini perjalanan atau fase, ya, fase daripada keselamatan kita semua, ya, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Ini fasenya seperti ini, ya. Ketika Bapak Ibu pertama kali percaya Yesus, lahir baru, menyadari dosa Anda dan Anda butuh juru selamat, betul? Ketika menyadari dosa, siapa nih yang bisa menyelamatkan saya? Yesus. Nah, kita sudah melewati fase ini, yaitu sudah, katakan sudah. Ya, itu ada beberapa ayat di sana, saya bacakan secara cepat. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, ya. Karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Halo, Riverside. Itu adalah pemberian siapa? Allah, supaya tidak ada orang yang mau bisa sombong atau membanggakan diri karena kita selamat, itu adalah pemberian Allah. Amin. Amin. Agama adalah sebuah usaha di mana manusia cari Tuhan. Tetapi yang benar adalah Tuhan cari manusia. Sehingga Yesus yang buat, bukan kita yang buat. Oke, itu kita sudah lewati. Ada lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saya cepat. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. 2 Korintus 5 ayat 17 dibilang siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Siapa di sini yang percaya dia adalah ciptaan yang baru, sudah menjadi ciptaan yang baru? Tolong tangannya. Yang lain enggak angkat tangan berarti masih stok lama. Apakah saudara yakin saudara ciptaan yang baru? Apanya yang baru? Saya tidak pernah menemukan ada orang yang setelah lahir baru bertobat, kemudian dia tidak perlu melakukan operasi plastik karena hidungnya tambah mancung, atau matanya tambah belo, atau kulitnya tambah putih. Sesuatu yang baru bukan secara fisik tetapi roh kita. Katakan roh. Amin. Jadi yang sudah ini adalah roh saudara diciptakan yang baru. Karena tadinya mati. Korap kata Alkitab. Ya, hancur, rusak. Sehingga itu sudah. Yang kedua adalah fase ini. Di mana kita semua termasuk saya ada di sini. Yaitu sedang, katakan sedang. Sedang. Halo, Riverside. Katakan sedang. Sedang. Di mana di sini kalau di sana kita percaya kepada Kristus, di sini kita hidup di dalam Kristus karena sedang. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu habis bertobat, terima Yesus, lahir baru, langsung berangkat. Paham maksud saya? Langsung berangkat. Artinya saudara nggak di sini, saudara langsung wih enak banget nih, bypass. Tetapi ternyata selama saya melayani, tidak ada orang setelah bertobat, lahir baru langsung dia bilang nih, Pak, saya langsung mau bypass Pak. Langsung berangkat, nggak ada kan orang yang langsung mau ketemu Tuhan, nggak ada. Sehingga kita ada di fase ini yaitu kita sudah terima Yesus, sudah selamat tapi masih ada di bumi atau di dunia. Paham? Disinilah sebenarnya peperangan itu terjadi atau pergumulan itu terjadi karena disinilah kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa dan kita masih ada di dalam daging ini. Makanya tidak heran semua yang kita mau buat bukan yang baik tetapi yang jahat. Ayatnya ada di Filipi 2 ayat 12, saya cepat lagi. Ya, di sini banyak orang seringkali salah menafsirkannya, yaitu bunyi ayatnya gini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar bukan saja seperti aku masih hadir. Ini kata Paulus kepada jemaat di Filipi, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukan artinya kita mengerjakan keselamatan karena belum selamat, tetapi kita mengerjakan keselamatan karena sudah selamat. Di dalam bahasa aslinya itu
artinya to perform. Apa sih to perform? Menunjukkan. Betul? Jadi sudah selamat, kita menunjukkan bahwa saya sudah selamat. Ya. Jadi yang saya buat di sini bukan supaya selamat lagi, tapi karena sudah selamat. Namun karena saya masih di bumi ini, belum berangkat ke sana, ya saya harus perform, saya harus menunjukkan, saya harus mengerjakan yang sudah selamat ini. Yaitu apa? Hidup di dalam Kristus. Dan peperangan sesungguhnya terjadi di sini. Karena di saat kita mau hidup dalam Kristus, ada kekuatan yang lain, ada satu kuasa yang lain yang mendorong kita untuk jangan berbuat hal itu. Kalau di sini kuasa dosa sudah hukuman dosa, penalti dosa sudah dihancurkan, sudah dibayar lunas oleh Yesus. Di sini masih ada kuasa dosanya. Sehingga itu yang Paulus katakan, apa yang aku mau buat baik, ya, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Nah, di dalam fase inilah kita semua sekarang berada, termasuk pendeta, termasuk gembala, siapapun yang masih ada di bumi ini, semua ada di fase sedang, ya. Kata kuncinya ada di dalam Yohanes 15 ayat 5. Saya suka banget ayat itu. Saudara masih ingat Yohanes 15 ayat 5? Perumpamaan tentang pohon anggur dan carang. Yesus bilang begini dalam ayat 5-nya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat itu kita perlu banget di sini. Amin. Karena kenapa? Karena kalau di luar Yesus kita nggak bisa menang di sini. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, nanti baru fase berikutnya kita ada di sini. Kita diubahkan. Jadi ini goal kita menjadi seperti Kristus. Percaya kepada Kristus, hidup dalam Kristus. Sekarang ini goal kita akan menjadi seperti Kristus. Ayatnya untuk yang akan itu ada di dalam Filipi 3 ayat 21, di mana tubuh kita ini akan diubahkan menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Wow, itu luar biasa sekali. Kalau saudara mungkin imajinasinya seperti X-Men. Ada salah satu tokohnya yang kalau lari ada tembok, ting, tembus tembok. Saudara mau seperti itu? Ya, cuma asal jangan salah tembus tembok, tiba-tiba tembus tembok sebelahnya orang lagi mandi. Kan bahaya itu namanya kan? Jadi hati-hati. Oke, di dalam fase ini, fase sedang ini, kita seringkali gagal. Setuju gak? Setuju gak? Siapa yang habis lahir baru terus tidak pernah berbuat dosa? Kalau saudara angkat tangan, saat ini saudara langsung berbuat dosa. Siapa yang habis bertobat, lahir baru, tidak pernah berbohong? Angkat tangan. Kalau saudara angkat tangan, saat ini pula saudara berbohong langsung. Betul? Kita jatuh bangun, gagal. Setuju? Masih melawan sesuatu di sini. Nah, Injil atau kekuatan Allah itu bukan hanya sekali untuk menyelamatkan saudara dan saya untuk hidup yang kekal. Injil bukan hanya sekali menyelamatkan kita untuk hidup yang kekal. Injil menyelamatkan saudara berkali-kali di dalam hidup sehari-hari. Setuju? Jadi seringkali kita pikir, karena sudah, saya kan sudah lahir baru, apalagi plus baptis Pak. Lama lagi di dalam airnya. Ya kan? Lama banget, ada di sekitar 2 menit Pak. Karena saya hidup dengan paru-paru dan insan katanya. Jadi saya pasti, sudah pasti, betul. Tetapi ingat kita masih sedang, dan di sini kita perlu kasih karunia Tuhan dan firman-Nya. Apa itu kasih karunia? Kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa melakukan kehendak-Nya atau firman-Nya. Jadi setiap hari, karena dari bangun pagi sampai tidur malam, saudara tidur malam, saya yakin banget godaan, cobaan itu pasti datang bertubi-tubi. Bukan dari luar, dari dalam pun bisa. Oke, kita balik lagi ke percakapan tepi sumur. 3 minggu lalu saya ambil dari pembacaan ini. Dan sekarang saya singkatkan dari ayat 15 sampai 18 saja. Ini dari terjemahan sederhana Indonesia, bagus sekali. Ya, saya dapat cerita ini dari terjemahan sederhana Indonesia. Dia bilang begini, kata perempuan Samaria itu, bagi Bapak Ibu yang gak datang
Oh, siapa yang baru pertama kali hari ini hadir? Ini very packed today. Siapa yang baru pertama kali hadir hari ini bersama-sama dengan kami di Universitas? Dia ada di belakang, tepuk tangan buat yang di belakang. Wow, siapa lagi yang baru datang? Enggak ada ya. Siapa yang baru bangun? Siapa yang baru? Oh, belum. Oke, bunyinya begini. Kata perempuan itu, wanita Samaria, Bapak, pakai terjemahan saudara Indonesia, jadi pakai Bapak. Berikanlah air itu kepada saya, supaya saya tidak haus lagi, tidak usah kembali menimba air ke sini. Mungkin dia ikut iklan, sumber air sudah dekat. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah. Perhatikan ya, lagi ngomong air, terus Yesus bilang, pergilah panggil suamimu dan kembalilah dengan dia ke sini. Jawab wanita Samaria itu, tetapi saya tidak punya suami. Lalu Yesus berkata apa? Benar kata ibu. Kamu tidak mempunyai suami karena, terjemahan sederhana Indonesia bilang gini, sudah 5 kali kawin cerai. Dan yang sekarang laki-laki yang ada di rumahmu juga bukanlah suamimu. Calon mungkin, gak tahu jadi apa enggak, saya juga gak tahu. Ya, perkataanmu itu benar. Perhatikan, lagi ngomong air. Yesus berbicara kepada dia tentang air kehidupan. Ya, dimana kalau engkau minum engkau tidak akan haus lagi. Oke. Terus tiba-tiba Yesus lompat panggil suami. Disinilah dari pemanggilan suaminya ini saya bisa mengerti satu hal. Bahwa ternyata di dalam diri wanita Samaria ini ada sesuatu yang dia kejar tapi gak pernah ketemu. Ada sesuatu yang dia selalu rasa kurang dan belum cukup. Sehingga 5+1. 5 suami bekas dan 1 yang calon. Bapak Ibu percaya kalau dia gak ketemu Yesus hari itu, bisa 6+1 gak? Bisa? Bisa 12+1 Bapak Ibu. Bisa. Dan ini wanita luar biasa. Selama saya hidup, saya cuma dengar paling orang kawin cerai. Oh, rekor terbanyak adalah Elizabeth Taylor. 8 kali. Itu bukan tante girang lagi, tante sukacita namanya. Dia kalah rekor. Elizabeth Taylor katanya 8 kali. Dari sinilah kita bisa tahu apa yang dia cari, apa yang dia kejar, yang dimana waktu dia dapat belum cukup. Apa yang dia temukan belum bisa menjawab yang di dalam. Oke. Dengan kata kuncinya, berilah aku minum. Dan ternyata yang kehausan bukan Yesus, tetapi yang kehausan adalah wanita Samaria itu. Apa yang dia haus? Ada 3 kebutuhan dasar emosi manusia. Saya pakai singkatan A, B, C. Supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Ada 3 kebutuhan dasar manusia, ya, A, B, C. Yang pertama, kebutuhan dasar kita disebut dengan rasa aman. Katakan rasa aman. Ya. Ini kebutuhan dasar. Siapapun termasuk pendeta punya kebutuhan ini. Nah, kalau ada problem, ada kebocoran di dalam kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka orang ini dia akan berupaya mengambil sesuatu yang ada di sekelilingnya untuk membuat dia rasa aman. Dan itu Bapak Ibu bisa baca sendiri orang-orang yang seperti ini gejala-gejalanya seperti apa. Takut ditinggalkan, ya kan? Takut kehilangan, ya, rasa sendiri, mudah dikhianati. Jadi kalau orang-orang merasa dikhianati oleh temannya, mungkin temannya tidak mengkhianati dia, tetapi dia hilang rasa aman. Sehingga orang pakai uang, misalkan gitu ya, pakai uang untuk membuat dia rasa aman. Ibu-ibu, kalau punya uang aman nggak? Ini nggak mau jawab. Aman. Ada berlian aman nggak? Aman. Makanya timbullah ungkapan bilang, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang kau kutendang. Ya kan, karena uang sepertinya menciptakan rasa aman. Iyalah Pak, emang kita bayar voucher listrik pakai Shalom? Kita beli ikan di pasar pakai doa? Kan bayarnya pakai uang Pak. Betul. Tetapi apakah uang memberikan rasa aman? Corona ini membuktikan bahwa uang tidaklah memberikan rasa.
Ada orang pakai profesi untuk supaya dia aman. Atau kerjaan. Efek samping daripada orang yang kehausan rasa aman ini adalah orang-orang di sekelilingnya itu merasa terabaikan. Mengapa demikian? Iyalah karena si oknum tersebut hanya cari aman sendiri. Betul? Dia cari aman sendiri. Sehingga orang-orang di sekelilingnya dia nggak peduli, yang penting aku aman. Itu sifat dasar manusia. Yang kedua adalah rasa berharga. Apakah yang di sini kelihatan? Meja ini enggak menghalangi? Enggak? Oke, siap. Rasa berharga. Orang-orang ini mempunyai gejala seperti apa? Takut kehilangan penghargaan, perhatian ya, enggak disapa, tersinggung. Ya, enggak disenyum, tersinggung. Asher, don't worry kalau ada jemaat yang tersinggung. Itu problemnya dia sedang haus rasa berharga. You are okay, ya kan? Sungkanan, minder, ya, sulit berkata tidak. Kenapa dia sulit berkata tidak? Karena dia ingin penghargaan dari orang tersebut, perhatian dari orang tersebut. Mendingan saya bilang iya saja supaya orang itu tetap sayang sama dia. Orang tetap suka sama saya. Jadi apapun yang dia ngomong, oke deh. Padahal dia nggak mampu untuk menjawab atau memenuhi atau melaksanakan apa yang diomongkan oleh orang itu. Apakah ini sound familiar buat saudara? Ayo ikut pelayanan. Oke Pak, oke Pak. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 belum oke. Cuma oke, iya Pak. Dia sungkan ngomong tidak karena kenapa? Nanti nggak enak sama di sana. Nanti kan saya ditolak. Ketakutan terbesar orang ini adalah ditolak. Ketakutan terbesar bagi orang rasa aman adalah dituntut. Nah, mungkin anak bungsu yang di dalam Lukas 15 dia mempunyai kehausan rasa aman. Dia mau semuanya aku yang atur sendiri. Aku mau nyaman, ya. Dalam aman itu ada nyaman. Nah, orang yang mempunyai kehausan di rasa berharga ini, dia bisa pakai apa? Pengalaman sebagai rasa berharganya. Jadi kalau saudara ketemu orang ini, yang dia cerita itu prestasi-prestasinya di zaman purbakala. Saya tuh pernah loh khotbah di hadapan 10.000. Kapan tuh Pak? Ya kira-kira 35 tahun yang lalu. Ya ampun. Saya pernah begini loh. Selalu dia bercerita mengenai pengalaman dia, pencapaian dia di masa lalu. Karena itulah rasa berharganya. Apalagi pengetahuan. Saudara pernah ketemu dengan orang berdebat tidak mau kalah? Sampai urat leher keluar, urat sini keluar semua, rambut berdiri, ya kan, asap mengebul-gebul, dia nggak mau kalah, sampai mau berantem. Karena mungkin pengetahuannya adalah rasa berharganya. Dia bela mati-matian. Kalau kamu mengakui saya punya pengetahuan, saya berharga. Kenal orang penting, ada lagi seperti itu. Merasa berharga karena kenal dengan orang penting. Saya mau tanya, presiden sama teman presiden. Presiden sama temannya presiden, mana yang lebih sombong? Ayo. Gubernur sama temannya gubernur, mana yang lebih sombong biasanya? Gubernur gak pernah sombong, dia udah gubernur. Tapi temannya gubernur, sombongnya minta, tahu gak? Aku kenal sama Jokowi loh. Kalau saudara ketemu orang seperti itu, saudara bilang juga, saya juga kenal. Tiap hari saya nonton dia. Jadi dia merasa berharga, merasa bernilai kalau dia kenal dengan orang penting. Tapi jarang sekali ada orang bilang gini, saya kenal loh dengan Yesus. Saya kenal dengan Pandam. Saya kenal dengan jenderal. Bangga. Tapi jarang sekali ada orang bilang saya kenal dengan Yesus. Pengalaman, pengetahuan. Efek sampingnya apa? Orang lain merasa terperangkap atau terjebak karena dia menggunakan orang lain supaya dia mendapat penghargaan. Yang ketiga, rasa kontrol atau kendali. Ini saya plesetin dikit pakai C. Kalau ABK kan kurang bagus ya, ABC lebih enak. Jadi kontrolnya pakai bahasa Inggris. Orang yang kehausan rasa kontrol itu takut sekali mengambil keputusan karena dia tidak punya kendali dalam hidupnya. Biasanya ini adalah orang-orang yang lahir, dibesarkan dari keluarga yang dimanjakan. Oke? Jadi semua-semua, jangan-jangan nanti orang tua yang atur. Jangan-jangan nanti orang tua yang buat.
Jadi waktu besar dia mau kawin, dia bilang orang tua, tolong carikan jodoh dong. Terserah mama deh, mama mau pilih mana, cap cip cup aja, saya pokoknya kawin. Dia gak bisa ambil keputusan, tidak bisa bertanggung jawab. Ya, tetapi kalau orang tersebut waktu di dalam, ini semua biasanya berasal dari waktu kita kecil dalam sebuah pemeliharaan, sebuah pola asuh atau keluarga. Kalau orang tersebut atau anak tersebut dididik dan dipaksa secara disiplin keras ya oleh orang tuanya, dia bisa menjadi over independent. Bahwa dia punya kendali dalam hidup ini, dia mau mengendalikan semua orang yang di sekitarnya. Sehingga orang ini paling sulit sekali bekerja sama dengan orang lain. Kenapa? Karena dia mau atur tetapi tidak mau diatur. Saudara pernah ketemu orang seperti itu? Yang dekat-dekat dengan orang ini, habis hidup lo. Dihakimi, dijudge. Karena kenapa? Dia lagi haus mengendalikan. Orang-orang seperti ini dia pakai uang untuk mengendalikan orang. Dia pakai kuasa, jabatan, profesinya atau kedudukannya untuk mengendalikan orang. Memanipulasi tepatnya. Karena dia sedang haus kendali. Side effect-nya orang ini merasa, orang-orang di sekitarnya merasa dihakimi, dimanipulasi. Dia pakai apa? Uang, jabatan. Ya, kalau nggak dapat dia marah. Ya, kalau nggak dapat kendalinya, nggak bisa mengendalikan, dia akan ngamuk, dia akan marah. Dan biasanya orang-orang ini pakai marah untuk mengendalikan orang lain, karena orang lain kalau kita udah marah dia takut, nah sudah saya mengendalikan dia, kira-kira seperti itu. Saya baca sebuah artikel bilang kalau orang memakai marah untuk mengendalikan orang lain, itu namanya pengecut. We don't always have power to control, but we always have power to surrender. Tidak selamanya dalam hidup ini Bapak Ibu punya kuasa untuk mengendalikan, menguasai yang lain. Tapi kita selalu punya kuasa untuk menyerah. Nah, ada beberapa pertanyaan, secara cepat saya akan tanya, Bapak Ibu langsung spot. Itu A, B, atau C. Oke? Hidup saya akan berarti jika saya bisa atur dan pengaruhi orang lain menuruti keinginan saya. A, B, atau C. Ya? C ya. Saya akan merasa berarti jika saya diterima, disetujui, dihormati oleh orang lain. B. Hidup saya jadi berarti jika saya bisa menikmati kesenangan hidup di Villa Canggu sana, di dalam kualitas hidup tertentu. Hidup saya berarti jika saya menaati semua peraturan agama dan kegiatan rohani. Bisa A, bisa B. Oke, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Ibadah ini tidak membuat Bapak Ibu jadi berarti. Pelayanan tidak membuat Bapak Ibu jadi berharga. Engkau sudah berharga sebelum engkau melayani, engkau sudah berharga sebelum engkau datang ibadah. Amin. Amin. Oh kalau gitu enak Pak, kita nggak usah ibadah. Sabar dulu, kan kita masih sedang. Oke, karena ibadah ini Rasul Paulus bilang mengandung manfaat. Di ibadah ini saudara dapat informasi ini untuk membantu saudara menang di area ini. Nah, dari 3 kebutuhan dasar emosi manusia ini atau 3 kebutuhan dasar manusia ini, dia bermuara di satu perasaan yang saya sebut dengan perasaan induknya atau inangnya, yaitu namanya takut. Setuju? Takut nggak aman, makanya dia bikin segala sesuatu yang di luar dia untuk supaya dia aman, pakai uang segala macam. Takut tidak berharga, dia bohong. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau Anda kepepet, dicocor sama orang terus kepepet, ujung-ujungnya bohong nggak? Refleks. Karena takut mungkin tidak aman atau takut tidak berharga, otomatis saudara bohong. Takut tidak bisa mengendalikan, saudara pakai uang, posisi, kuasa, otoritas untuk mengendalikan orang lain.
Orang yang mempunyai kehausan di rasa kontrol di virus corona pandemi ini paling bahaya. Karena dia stres dan khawatir. Karena dia nggak bisa kendalikan apa yang akan terjadi di masa depan. Setuju nggak? Setuju? Yang aslam, migrain, aslam itu asam lambung maksudnya. Naik, ya, migrain, pundak tegang, ya. Aku pening-pening terus Pak tiap hari Pak. Jangan-jangan Anda lagi haus rasa kontrol mengendalikan 2021 mau jadi apa? We don't always have power to control, but we always have power to surrender to God. Amin. Oke, saya cepat ya. Bisa dimatikan nggak timernya? Cepet banget. Saya udah berbicara di dalam speed 320 km per jam nih. Oke. Oh, belum. Saya bacakan satu ayat, ya, sebuah perikop singkat saja mengenai akar atau induk dari 3 kebutuhan dasar manusia itu, yaitu takut tadi. Kejadian 3 ayat 6 sampai 11. Kejadian 3 ayat 6 sampai 11, Bapak Ibu bisa lihat di depan, ya. Ini sebuah bacaan yang saya bilang bukti bahwa takut itu mempunyai sejarah di dalam kehidupan manusia. Perempuan itu melihat, ini Kejadian pasal 3. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati, memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, berikan juga kepada suaminya, sama-sama makan, suaminya pun ikut makan. Nah, ayat sebelumnya saya secara singkat menjelaskan bahwa iblis itu cuma ngomong begini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Betul ya? Betul ya? Cuma ngomong ya. Ayat ke-6, perempuan karena keinginan dia ambil. Oke, ayat berikutnya. 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mestinya gini, karena mereka sudah telanjang. Betul gak? Karena sebelum makan sudah telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, sembunyilah manusia, istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon dalam taman. Oke, lanjut ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia, berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10. Manusia menjawab, aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi apa? Takut. Saya baca di dalam pasal 1 dan pasal 2, tidak pernah dikatakan di sana manusia takut sebelumnya. Di pasal 3 inilah muncul pertama kali manusia takut. Takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Takut, telanjang, sembunyi. Ayat 10. Ayat 11. Firman Tuhan, siapa? Ini kalimat kuncinya. Siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu itu telanjang? Oke, kita balik ya. Pertama, iblis cuma apa? Kasih tahu sebuah keyakinan yang salah. Kamu kalau makan buah ini, kamu jadi seperti Allah. Cuman beritahu aja. Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, itu adalah impian iblis. Kalau saudara ingat, iblis ingin seperti itu Tuhan. Jadi ini impian yang tidak terlaksana. Iblis cuma tawarkan kepada manusia, mau nggak kalau makan buah ini jadi seperti Allah. Kemudian ayat berikutnya bilang, wanita itu atau manusia itu tergoda oleh keinginannya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu yang disebut dosa, bukan iblis cekokin saudara. Setuju? Iblis cuma tawarkan, tetapi saudara yang ingin. Halo Riverside. Benar? Iblis cuma tawarkan, saudara yang ingin. Oh iya udah, kalau begitu aku mau deh, aku mau. Jadi sebenarnya yang melakukan atau keinginan itu datang dari wanita tersebut, bukan dari luar. Oke? Kemudian dia ingin ambil buah itu dan dia makan, timbullah tadi ayat-ayat tadi, dia menjadi takut. Pertama kali dia menjadi takut. Nah, waktu dia takut, dia sembunyi,
Dan dia berkata, ketika aku mendengar suara langkahmu, aku sembunyi karena aku telanjang. Perhatikan baik Bapak Ibu, kenapa Tuhan tanya dari mana kamu tahu itu? Iblis gak pernah kasih tahu bahwa perempuan dan suaminya telanjang. Dirinya mereka pun sendirinya tadinya tidak tahu. Mereka tahu karena mereka tadinya sadar sepenuhnya terhadap Tuhan, sekarang menjadi sadar sepenuhnya terhadap diri sendiri. Kalau saudara baca di pasal 1, pasal 2, tidak pernah ada bunyi ayat manusia bercakap dengan Tuhan seperti yang tadi. Enggak ada. Penafsiran saya, di pasal 1 dan pasal 2, Tuhan gak perlu bercakap-cakap dengan manusia seperti yang tadi, karena manusia begitu sadar akan kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan mau apa dia tahu. Tuhan mau apa dia tahu. Tuhan perintah apa dia gak pernah respon. Nanti dulu aku pikir, gak ada, dia tahu, dia paham. Tetapi setelah dia jatuh dalam dosa, ketika dia menjadi sadar dengan dirinya sendiri, dia menjadi tidak peka dengan Tuhan, atau dia menjadi tidak sadar kehadiran Tuhan. Sehingga harus ada bunyi langkah Tuhan di taman, baru manusia itu tahu Tuhan ada di sini loh. Saudara paham? Nah, problem dari ABC tadi bermuara ke takut, takut itu bermuara di ego kita. Begitu kita mementingkan diri sendiri, ego kita selalu mau semuanya berpusat kepada diri sendiri. Ini yang dikatakan sebagai menyembah diri sendiri. Saudara menganggap diri saudara sebagai Tuhan. Iblis itu cuma goyang keyakinannya saja. Bahwa kalau kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan. Betul kan? Dia cuma bilang, kamu kalau makan jadi, keyakinannya digoyang. Oh gitu ya, kalau saya makan saya jadi seperti Tuhan. Iblis kasih tahu, iya, karena masih kurang yang sekarang. Harus makan dulu baru jadi seperti Tuhan. Makanya tadi saya bacakan beberapa pertanyaan. Saya akan merasa berarti jika saya dihargai oleh orang lain. Karena masih kurang Pak, dihargai oleh orang lain baru saya merasa berarti. Berhala itu seperti itu, selalu merasa belum cukup, selalu merasa masih kurang. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak Ibu yakin pengorbanan Yesus atau salib Kristus cukup mampu memenuhi kebutuhan saudara? Membuat saudara aman, berharga, dan punya kendali. Ayat ini saya baca beberapa minggu lalu, dalam Yohanes 19, bagaimana Yesus mati atas kayu salib. Perkataan ke-6-nya adalah, aku haus. Tidak kebetulan. Yesus katakan ini sengaja di atas kayu salib. Dia mau kasih tahu buat kita semua pagi hari ini. Kalau engkau haus berharga, engkau haus rasa aman, engkau haus rasa kontrol, di kayu salib sudah selesai. ABC sudah selesai. Dan huruf berikutnya adalah D, yaitu saudara dikasihi, saudara diselamatkan, saudara diampuni, saudara diinginkan oleh Tuhan, saudara diterima, ya, saudara dilindungi, saudara disertai, saudara dipilih, saudara dimuliakan. Amin. Amin. Dan saudara harus lihat bahasa Indonesia, awalan di artinya itu kata pasif. Apa itu kata pasif? Kata yang bukan kita lakukan, tetapi orang lain yang lakukan buat kita. Amin. ABC-mu sudah dilakukan oleh Yesus, sehingga hanya di dalam Dialah saudara penuh rasa berharga, penuh rasa aman, dan penuh rasa kontrol. Kuncinya bukan kita belajar lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Mungkin ini kontroversial. Kuncinya bukan saudara dan saya belajar sungguh-sungguh bagaimana saya mengasihi Tuhan, bukan. Kuncinya adalah bagaimana saudara dan saya belajar sungguh-sungguh memahami Tuhan mengasihi saudara. Saya ulangi, bukan bagaimana kita ibadah lebih banyak, berdoa lebih banyak, karena saya mau menunjukkan saya mengasihi Tuhan, bukan. Tapi kita harus belajar lebih sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah cukup buat kita.
Sehingga aman, berharga dan kontrol sudah selesai. Semuanya ada di dalam keyakinan saudara. Kalau saudara merasa belum cukup, maka belum cukuplah. Saudara akan cari lagi di luar. Tetapi kalau kau yakin Tuhan sudah buat di atas kayu salib untuk diri saudara, Pak, simpel begitu, sesimpel as that, sesimpel itu. Kalau Tuhan sudah lakukan atas kayu salib, cukup buat saudara. Jangan cari di luar, karena di dalam Dia aman, berharga dan kontrol sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara.